Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Eva Hayati dengan NPM 2021020059. Saya dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang kaidah-kaidah hukum Islam dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang diampu oleh Bapak Hervin Yogi Pradikta MHI. Baik, untuk memperingkas waktu, materi yang pertama yaitu tentang prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip ini berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam orang berpikir, bertindak, dan lain sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam itu adalah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan atau tumpuan dalam hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu yaitu yang pertama adalah meniadakan kesempitan dan kesukaran. Misalnya, yang ada orang yang sedang berpergian, sakit, dan dalam keadaan hamil atau menyusui, boleh saja tidak berpuasa. Yaitu contoh lainnya yaitu jika ada orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia boleh melakukannya dengan duduk. Jika dengan duduk pun ia tidak sanggup untuk melakukannya, boleh dilakukan dengan berbaring. Yang kedua yaitu sedikit pembebanan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia memang ada, tetapi syarat yang diturunkan atau dibebankan itu diterima apa adanya tanpa mempersalahkan atau mempertanyakannya, yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agamanya yang diembannya dalam prinsip yang dilandasi oleh firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 101. Ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Misalnya, pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui dan agar permasalahannya untuk sementara dibiarkan. Dan kemauan permasalahan itu dipecahkan melalui kaidah-kaidah hukum, kaidah-kaidah umum demi memberikan kelonggaran pada manusia. Yang selanjutnya yaitu prinsip tentang bertahap dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur bukan sekaligus, karena mengingat potensi manusia yang sangat terbatas, hingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat lain diturunkan kembali. Yang selanjutnya yaitu memperhatikan kemaslahatan manusia. Dalam penetapan hukum selalu didasarkan pada 3 sendi pokok, yaitu yang pertama, hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. Yang kedua yaitu hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. Dan yang ketiga yaitu hukum-hukum ditetapkannya menurut kadar kebutuhan masyarakat. Prinsip yang selanjutnya yaitu mewujudkan suatu keadilan. Manusia ini menurut pandangan Islam adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum tanpa ada melihat kepada ketinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, mau tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa ia diperbuatan dengan hukum Allah itu sampai mendapat predikat takwa. Kaidah-kaidah dalam hukum Islam ini, kaidah ini dapat diartikan secara etimologi berarti dengan asas. Adapun menurut Asyuyuti dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nazair bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kulli atau menyeluruh atau general law yang meliputi semua bagian. Dalam kaidah ini memiliki beberapa macam-macam kaidah hukum Islam, yaitu yang pertama adalah kaidah asasiyah. Segala sesuatu perbuatan tergantung pada tujuannya. Adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Kemudaratan itu harus dihilangkan, yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan.
Kesukaran itu mendatangkan suatu kemudahan. Yang kedua yaitu macam-macam kaidah khairu asasiyah. Walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaannya tetap diduduki sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam. Karena para fuqaha ini sepakat akan kehujahan kaidah ini. Adapun kaidah khairu asasiyah ada sebanyak 40 kaidah yang dapat kita ketahui dalam kitab Al-Ashibah wa An-Nazair karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Kemudian ditambah lagi dengan 68 kaidah yang terdapat dalam kitab Al-Majalatul Ahkamil Ad-Diyah yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad Az-Zarqa. Selanjutnya tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam ini tentang kajian tentang maksud yang ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Al-Syatibi mengatakan bahwa doktrin maqasid asy-syariah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep maslahah. Tujuan dari hukum Islam atau maqasid syariah ini ada beberapa, yaitu yang pertama memelihara agama, yang kedua memelihara jiwa, yang ketiga memelihara akal, yang keempat memelihara kehormatan, dan yang kelima memelihara harta kekayaan. Mungkin hanya sekian materi tentang kaidah-kaidah hukum Islam yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi, saya selaku pemateri mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.